Hai kawan-kawan, Ibu akan melanjutkan kembali penjelasan yang kemarin sampai kepada halaman ketiga, dan kita akan masuk ke halaman keempat mengenai apa yang disebut dengan analisis yang sistemik. Nah, di situ dijelaskan analisis yang sistemik itu adalah pengalaman pribadi yang direfleksikan dalam konteks yang lebih luas. Nah, konteks lebih luas itu maksudnya apa? Maksudnya pengalaman pribadi seseorang dipertemukan dengan pengalaman orang lain yang mirip. Lalu kemudian dilakukan perefleksian, lalu kemudian dianalisis dalam sistem kekuasaan yang opresif, atau yang maksudnya relasi kekuasaan seperti relasi superior, inferior, dan sistem dominasi. Jadi yang maksud dengan sistem analisis sistemik itu adalah pengalaman satu orang lalu dipertemukan dengan pengalaman banyak orang yang sama, lalu kemudian pengalaman itu direfleksikan bersama-sama, direfleksikan mengapa, bagaimana itu terjadi, siapa yang melakukannya, siapa yang menjadi korban, misalnya begitu ya. Lalu kemudian dilakukan analisis dari pertanyaan mengapa, oleh siapa, bagaimana itu dilakukan, kapan. Nah, lalu kemudian itu semua direfleksikan dalam relasi dominasi atau relasi kuasa. Relasi kuasa siapa misalnya? Superior terhadap inferior. Siapa contohnya? Kalau di rumah siapa orang yang superior? Pada umumnya adalah ayah misalnya ya, terhadap istri, ayah terhadap anak-anak, atau kakak terhadap adik, atau ibu terhadap anak-anak, atau anak-anak terhadap orang yang tinggal dengan mereka, misalnya sepupu, asisten rumah tangga, dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan relasi kuasa dan sistem dominasi. Nah, sama relasi kuasa dan sistem dominasi. Nah, analisis sistemik itu karena dia mengalami perefleksian dan analisis, maka analisis sistemik juga merupakan pemaknaan pengalaman, dan kemudian dari pengalaman itu menemukan dirinya dalam konstelasi kekuasaan yang lebih kompleks. Ya, maksudnya ketika kamu menemukan dirimu dengan pengalaman hidupmu, ternyata pengalaman hidupmu itu memberitahukanmu bahwa kamu sedang hidup dalam relasi kekuasaan yang kompleks. Kamu berada di rumah menjadi anak yang inferior, anak yang tertekan misalnya. Ada di situ ada dominasi kekuasaan, ya. Kemudian di kampus juga Anda melihat ada sistem dominasi. Kemudian di mana lagi? Anda atau orang lain, Anda atau ketika Anda pengalaman Anda sendiri, atau Anda melihat pengalaman orang lain. Ya, misalnya di gereja. Apakah di gereja juga mengalami sistem dominasi? Saya kira iya. Nah, itu yang dimaksud dengan memaknai pengalaman Anda, pengalaman ini tadi, ya. Lalu kemudian dari analisis Anda menemukan bahwa Anda dan semua orang dengan pengalaman yang sama itu tengah berada dalam konstelasi kekuasaan yang kompleks, atau mungkin bangsa dan negara ini. Ya, siapa yang berkuasa? Siapa yang mendominasi? Lalu yang ketiga, analisis sistemik itu menyatakan bahwa setiap orang tidak selalu berada pada titik berangkat yang sama. Betul, ya. Meskipun setiap orang ini punya pengalaman yang sama, tapi semua orang itu berangkat meskipun nanti orang akan bertemu pada titik yang sama, pengalaman yang sama, tapi semua orang itu berangkat pada latar belakang yang berbeda. Ya. Tapi kemudian mereka menemukan dirinya dalam
pengalaman yang sama. Nah, lalu kemudian ada gambar yang Ibu kirim di grup Google Class. Nah, gambar itu saya beri judul self-constructed atau constructed self. Jadi seseorang yang dibangun oleh apa? Ya, dirimu itu dipengaruhi oleh apa sehingga kau jadi dirimu yang sekarang? Ya, gender. Apa gendermu? Bisa perempuan, bisa laki-laki. Lalu kemudian pendidikanmu apa? Ya, education. Lalu kemudian latar belakang keluarga, bisa juga kamu dibangun oleh suku budaya apa, kamu dipengaruhi oleh itu, kamu berkebangsaan apa, nasionalisme, lalu mungkin kamu agamanya apa, ya kan, agama mempengaruhi bangunan pribadimu, sikapmu, dan juga persepsimu, cara berpikirmu. Kelas, kamu dari kelas mana? Kelas menengah, kelas bawah, atau kelas atas? Hari-hari ini bagaimana kelas atas menguasai kelas bawah? Ya, kenapa? Karena ekonomi mereka kapitalis, sementara kelas bawah adalah kelas yang didominasi. Nah, menjadi orang yang berada secara ekonomi di kelas bawah itu, dia punya sikap seperti apa? Misalnya perlawanan atau pemberontakan. Tapi kalau kelas atas, kekuasaan, ya. Kemudian dirimu itu dibangun oleh ras. Dirimu itu dibangun oleh gendermu. Karena ini seks, berbeda dengan gender, ya. Lalu secara geografi, ya, kota dengan desa atau padang pasir dengan hutan tropis itu pasti akan membangun sikap hidup dan ini yang berbeda-beda. Nah, dan masih banyak lagi. Ya, usiamu juga pasti mempengaruhi cara berpikirmu, pengalaman-pengalaman hidupmu di usia ini mempengaruhi juga persepsimu tentang segala sesuatu. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar yang Ibu kirimkan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan pada Google Classroom. Sampai di sini dulu saya menjelaskan 2 halaman untuk sesi yang kedua. Terima kasih. Selamat belajar.